Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Ristianto dari IAIN Salatiga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 sisi dunia sastra. Yang pertama authors, yang kedua literary works, yang ketiga adalah readers. Masing-masing aspek akan saya jelaskan secara ringkas. Sebelum itu kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi saya sudah bikin semacam bagan atau diagramnya ya. Jadi kita lihat ada authors, kemudian di tengah ada literary works, dan ada readers, dan ada aspek-aspek yang melingkarinya ya, yang menyertainya. Masing-masing akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai authors. Authors, literary works were not created from nothingness. Jadi karya sastra itu tidak diciptakan dari ketiadaan. As Homo ludens, each author has his or her own style and tone. They show their inspiration, intuition, and creative process. Jadi pengarang adalah Homo ludens, artinya makhluk yang punya 3 ciri. Yang pertama suka bermain, yang kedua memiliki imajinasi, yang ketiga punya kreativitas, selalu membuat sesuatu yang baru ya. Nah, setiap penulis itu punya gaya dan tone atau tekanan tersendiri, artinya gaya bicaranya, kemudian cara mengungkapkannya itu berbeda-beda, dan mereka dalam menciptakan karya sastra mesti ada inspirasi, intuisi, dan kreatif proses. Setiap karya sastra yang dilahirkan itu mesti dari jiwa yang resah, kemudian pengalaman pahit dalam kehidupan, dan mesti sesuatu yang sangat individual dan monumental bagi seseorang secara subjektif begitu. Satu contoh adalah lagu yang diciptakan oleh Gesang berjudul Bengawan Solo. Lagu ini sangat terkenal di mana-mana, sampai di Jepang ada klub yang menggemari lagu ini sampai datang ke Solo. Tapi belum tentu orang Indonesia sendiri atau orang Solo kalau melihat Bengawan Solo kemudian dia terkesan ya. Jadi seperti saya yang sering lewat Bengawan Solo tidak ada perasaan apa-apa, karena saya tidak punya mungkin pengalaman yang individual dan monumental terhadap sungai itu ya. Kemudian Didi Kempot yang pernah membuat lagu berjudul Stasiun Balapan. Nah, setiap orang datang pergi, orang Solo pergi ke Jakarta, kemana ke stasiun balapan, tapi tidak ada perasaan apa. Berbeda dengan Didi Kempot yang mesti punya pengalaman yang sangat individual dan monumental. Nah, karya-karya yang lain yang di luar negeri, misalnya Hamlet, Romeo, Juliet, Macbeth, karya William Shakespeare yang digali dari cerita-cerita rakyat, Oliver Twist dari Charles Dickens yang menggambarkan keadaan masyarakat, ketimpangannya, kekurangannya di era revolusi industri di Inggris ya. Kemudian The Old Man and the Sea oleh Hemingway dari Amerika yang menceritakan kesendirian, kemudian keberanian ya, dari aspek-aspek kejiwaan seseorang ya. Kemudian puisinya Robert Frost judulnya The Road Not Taken, atau To Kill a Mockingbird karya Harper Lee yang dikatakan karya kedua yang wajib dibaca setelah Injil ya. Karya yang menggambarkan ketimpangan kasta atau rasialisme di Amerika antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, dari sini kalaupun kita ini pembaca atau mungkin ada yang pernah menulis atau membuat cerpen ya, kita membayangkan bagaimana kreatif proses itu ya. Bagaimana J.K. Rowling bisa menulis cerita Harry Potter yang sampai kalau tidak salah 7 seri itu, dan satu bukunya itu 500 halaman. Bagaimana anak kecil senang dengan cerita itu ya. Atau bagaimana Habibur Rahman El-Shirazi mengarang Ayat Cinta, atau Andra Hirata menulis Laskar Pelangi. Setiap penulis memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, berikutnya adalah fokus pada karya sastra. Setelah penulisnya, sekarang karya sastra ya. Karya sastra itu, a thing of beauty is a joy forever.
John Keats dalam karyanya Endymion tahun 1817 berkata bahwa segala sesuatu yang indah itu kesenangannya bersifat abadi. Its loveliness increase, keindahannya selalu bertambah dan tidak akan pergi menuju ketiadaan atau tidak akan hilang. Jadi karya sastra yang baik, apakah itu puisi, cerpen, novel, atau drama, harus punya sifat dulce et utile. Nggak tahu bacanya karena bahasa Latin. Dulce, util atau gimana. Maksudnya dulce itu entertaining, menghibur, tapi juga bermanfaat ya, memberikan nilai moral atau pengajaran-pengajaran. Ya. Karya sastra yang baik, menurut Budi Dharma, seorang profesor sastra Inggris di Surabaya, beliau mengatakan bahwa karya sastra yang baik itu harus membuat humanitas, rasa humanisme, dan jiwa yang refine atau jiwa yang murni, ya. Kemudian ada perbaikan kejiwaan menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi mestinya karya sastra itu memberikan kemanfaatan pada diri, merubah diri lebih baik. Kemudian ada beberapa perspektif dalam karya sastra. Pertama, sosiologi sastra, psikologi sastra, dan filosofi religius perspektif. Jika kita ingin melihat sastra dari segi masyarakatnya, maka teorinya Lucien Goodman yang kita pakai. Kalau kita melihat pada main karakter karya sastra, kejiwaannya gimana, ada Sigmund Freud, ada Gustav Jung, dan Alfred Adler. Masing-masing Freud dengan psychoanalysis, Gustav Jung itu dengan archetype dan worldview, kalau Adler itu psikologi individual, ya, tentang inferiority complex, superiority complex. Dan ini sangat menarik kalau karya sastra itu dilihat main karakternya dari segi psikologi. Nah, kemudian yang lebih luas lagi adalah kajian filsafat dan keagamaan dalam karya sastra. Nah, saya kira lain waktu untuk menjelaskan hal ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah readers. Ya. Nah, sering penulis dibahas, karya sastra dibahas. Ini aspek yang jarang dibahas adalah tentang pembaca. Bagaimana perasaan pembaca dalam menikmati karya sastra itu. Ada wishful thinking, katarsis, patos, simpati, atau simpati tajwidin. Ya. Aspek yang ketiga, pembaca adalah homo ludens yang lain setelah penulis. Pembaca itu bukan hanya the consumers of literary works, bukan hanya penikmat karya sastra, tapi dia punya hak untuk memiliki dan menerjemahkan karya sastra. Karya fenomenal William Shakespeare seperti Hamlet, Othello, Romeo and Juliet itu punya ribuan penafsiran setiap di beberapa dekade terakhir ini. Ya, banyak sekali buku yang membahas tentang penafsiran karya-karya itu dari semua aspek. Ya. Dan since good literature will be everlasting, karya yang baik itu bersifat abadi. Di karya sastra yang tinggi itu beda dengan karya komersial yang mudah mendapatkan euforia massa yang besar, tapi habis itu dilupakan. Ya. Jadi ada saja karya yang meledak begitu, baca orang atau film yang ditonton jutaan orang, tapi habis itu dilupakan. Kemudian karya sastra yang baik itu the medium of catharsis, resulting the pathos or sympathy of the reader. Jadi karya yang baik itu menjadi katarsis atau pembersihan jiwa, menghasilkan pathos atau simpati terhadap persoalan yang diungkapkan. Jadi karya yang baik adalah reflection of reality. Jadi bukan hanya karya rekaan semata, tapi menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat, baik individu maupun sosialnya. Bukan hanya wishful thinking atau memenuhi angan-angan yang tidak terpenuhi dalam dunia nyata. Ya. Kadang orang Asia itu senang dengan cerita yang orang yang kaya mendadak, orang from rags to riches, dari miskin jadi kaya, tapi kayanya mendadak, tidak lihat prosesnya tapi resultnya. Ya, maka cerita-cerita tentang prince, princess, king, queen itu sangat menarik ya. Atau FTV yang menampilkan rumah yang bagus, wanita yang cantik, kendaraan yang mewah yang didapatkan begitu mudah. Nah, satu ungkapan unik dari Arjuna Wiroto bahwa suatu karya itu kalau sudah dirilis, maka penulis tidak punya hak sama sekali dalam memberikan interpretasi. Itu adalah haknya pembaca untuk menafsirkan.
Salah satu cerita yang lucu dari cerita Harry Potter ketika sudah menjadi best-selling novel all over the world, dan fansnya itu senang dengan chemistry antara Ron Weasley dan Hermione, sampai di serial yang terakhir itu punya anak ya dari pernikahan mereka. Maka J.K. Rowling pernah berkata bahwa dia itu sebenarnya ingin menjodohkan Harry Potter dengan Hermione Granger. Mungkin keduanya sama-sama cerdasnya, sama-sama bagus begitu, tapi ini menimbulkan kemarahan dari fans garis kerasnya ya. Karena mereka sudah terbawa sekali dengan Ron Weasley dan Hermione Granger yang bertengkar sejak kecil, saling bermain dan kelihatan serasi sekali ya. Jadi kalau karya sudah dirilis, maka itu adalah haknya pembaca untuk menafsirkan. Mereka penulis tidak berhak lagi menafsirkan ya. Nah, demikian 3 aspek dari karya sastra, dari penulisnya, dari karya sastranya, dan dari pembacanya. Nah, semoga kita bisa mengambil manfaat dari keterangan ini dan menumbuhkan kecintaan kita pada membaca, membuat kritik atas karya sastra, dan semoga dengan itu kita lebih manusiawi lagi, lebih mudah tersentuh dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.